Memang betul dan sangat setuju ketika keyakinan itu adalah menjadi urusan pribadi, private, otoritas pribadi soal keyakinan kita tentang apapun itu namanya. Contoh saja, seorang menteri di kabinet merah putih yang sampai detik ini masih meyakini bahwa klan Balawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini sebagai dzurriyyah Nabi, dan diyakini bisa menghantar umat Islam yang sebagai pengikutnya itu nanti akan masuk surga dengan dalil, masa orang yang terus bersolawat itu tidak akan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan lucu. Neng Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Belum lagi ada juga yang dulu ajudan, yang sekarang juga jadi seskap di Merah Putih, juga sama meyakini seorang Habib itu memang bisa memberikan barokah, apalagi bisa menjamin surga. Seorang Mayor Teddy dengan rela dan ikhlas sowan kepada salah satu seorang Habib. Dan banyak lagi lah orang-orang yang sekarang menjadi bagian dari kabinet Merah Putih ini masih berkeyakinan bahwa para klan Balawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini sebagai dzurriyyah Nabi dan bisa menjamin atau menggaransi surga. Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat para tokoh yang lain tentang keberadaan klan Balawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini justru menjadi ancaman serius terhadap bangsa Indonesia ini? Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Membongkar kejahatan klan Ba'alwi, ancaman serius bagi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Klan Ba'alwi ibarat ular yang melilit erat di tubuh Nahdlatul Ulama. Mereka tidak hadir untuk menyuburkan atau memperkuat NU. Klan Ba'alwi habaib hanya numpang hidup, numpang makan, dan numpang kawin menikahi anak-anak perempuan para kiai yang sekarang masih menjabat di struktural NU. Melalui berbagai cara, mereka secara sistematis mengkader ustadz atau kiai pribumi yang mau jadi jongosnya, kemudian merusak fondasi NU dari segi manhaj, sosial budaya hingga struktur organisasi. Ngaji dia cengain, kurang ajar dia. Membela membabi buta, bila perlu turun ke panggung, pekatain ku dia, ngaji dia cengain. Berikut ini modus operandi yang telah mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الكريم سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه واحسانه. Satu, doktrin ajaran sesat. Mereka menyebarkan pemahaman yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaburkan ajaran Islam yang lurus dengan memasukkan unsur-unsur asing yang tidak memiliki dasar dalam tradisi ulama salaf. Beliau bapaknya pendidikan, di mana beliau belum membangun. Cuma kita punya jalan masing-masing. Tetapi jangan sampai, maksud saya begini, saya banyak teman-teman alumni-alumni yang ceramah lembut-lembut. Maksudnya kami yang tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan dari Muhammad. Kedua, glorifikasi klan Ba'alwi. Para habaib menanamkan doktrin bahwa klan Ba'alwi memiliki status khusus, bahkan lebih tinggi dari ulama besar Ahlul Sunnah seperti Imam Syafi'i, Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Songo hingga pendiri NU, Mbah Hashim Asy'ari. Kenapa saya lawan habis-habisan Habib yang ngaku keturunan Nabi, padahal Habib grupnya gatel itu, bajingan itu semua, habisi itu kayak gitu. Robito Alawi negorana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. Tiga ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ketiga, pemalsuan makam. Banyak makam tokoh-tokoh lokal dan ulama Indonesia yang klan Ba'alwi habaib yang diakusisi klaim sebagai leluhur Ba'alwi, meskipun secara historis dan genealogi tidak ada hubungannya sama sekali atau miskin data. Keenam, pemalsuan sejarah. Ba'alawi habaib mengubah narasi sejarah bangsa Indonesia, terutama sejarah para pahlawan dengan ugal-ugalan, ngawur, tanpa data asal nulis tidak terverifikasi apalagi validasi. Tujuannya untuk oportunis politik. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Lah dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong, nyun sewu. Terus itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Saudara-saudara sekalian, Ba'alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit dan berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi istambel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Seluruh rakyat harus membuka matanya. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama habaib Ba'alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian. Bagaimana keluarga Hamengkubuwono diaku sebagai bin Yahya? KRT semua dinilai jelas
makamnya telah dirubah menjadi bin Yahya. Kemarin di Nitian, Alap-Alap Mataram, kemudian keluarga kita dari keluarga Hamengkubuwono, dari para aktivis pecinta budaya PSN di Yogyakarta, Laskar Mataram menertibkan makam putra dari Panembahan Senopati di Nitian Jogja menjadi Al-Idrus. Ini bukan Al-Idrus, ini Gedabrus ini namanya. Kita berhak marah. Tidak ada kompromi bagi para penyamun, para rampok yang ingin mengacak-acak rumah kita. Setuju? Kita punya rumah sudah damai, sudah baik, makmur. Datang orang pendatang, kemudian duduk, kata orang Jawa, metingkrang, tidak sopan. Kemudian foto dari kakek kita diganti namanya. Kemudian mohon maaf, ada yang istrinya direbut, ada yang anaknya direbut dengan klaim palsu bahwa mereka cucu Nabi. Tidak ada kompromi.